Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi untuk remedial ujian tengah semester. Jadi yang akan mengikuti remedial ketika nilai UTS-nya itu kurang dari 70. Oke, jadi ini mahasiswa yang nilai UTS-nya kemarin kurang dari 70 harus mengikuti remedial. Nah, sebelum remedial perlu saya tuntaskan dulu atau perlu saya jelaskan kembali materi-materi yang saya lihat banyak mahasiswa mengalami kesulitan. Di sini ada 7 materi, ya, 7 materi, 7 soal yang akan saya bahas. Ada 7 soal yang akan saya bahas. Saya rasa 7 soal ini banyak mahasiswa salah menjawab, ya. Oke, baik, langsung saja. Pertama, dalam soal UTS kemarin itu ada soal tentang ini. Ketika melihat soal seperti ini, ya, ini saya gunakan soal yang memang berbasis, saya berikan contoh kasus, ya. Jadi ini soal contoh kasus dimana mahasiswa itu harus memilih informasi yang relevan dari pertanyaan yang ada. Jadi harus baca dulu pertanyaannya. Oke, baca dulu pertanyaannya, apa yang ditanyakan di sini. Di sini menurut saudara, berdasarkan ilmu yang telah diperoleh dalam mata kuliah telah kurikulum, mana pernyataannya yang menggambarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa kurikulum perlu diperbaiki atau diubah. Jadi ditanyakan pertimbangan-pertimbangan apa yang harusnya mendasari kurikulum itu perlu diperbaharui, diperbaiki atau diubah. Jadi di sini sudah jelas. Yang lain ini kan hanya introduction saja dalam rapat seperti ini. Tapi pada intinya kita harus mencari informasi dari sekian banyak ini, mana informasi dengan yang relevan dengan pertanyaannya, gitu ya. Jadi kalau seperti ini kita sudah tahu bahwa kita langsung fokus ke sini. Ya, langsung fokus ke sini. Ya, hal-hal yang mempengaruhi atau yang menjadi pertimbangan agar kurikulum itu bisa diperbaiki, perlu diperbaiki atau diubah, ya pertama memang berkaitan dengan relevansi pendidikan, ya. Relevansi pendidikan, oke. Berkaitan dengan mutu pendidikan yang menurun, betul. Berkaitan dengan masalah sistem pendanaan. Nah, ini yang keliru, ya. Ini salah. Ini jadi kurikulum itu harus diubah, tidak terkait dengan masalah sistem pendanaan, ya, tidak terkait dengan sistem pendanaan. Yang berikutnya terkait masalah sistem penyampaian, hal ini dapat dilihat dari masih banyak guru, ya. Ini oke, benar. Terkait masalah pendekatan dunia kerja, ini harus memang disesuaikan juga dengan DUDI, dunia usaha dengan dunia industri. Nah, dari semua ini kita sudah tahu bahwa yang poin ketiga ini yang salah. Jadi kita tinggal melihat opsi mana, misalnya opsi A, ya, opsi A misalnya 1, 2, 3, karena dia melibatkan 3, ini pasti salah. Cari opsi yang tidak melibatkan 3, misalnya 1, 2, 4. Nah, ini benar. Oke. Berikutnya di sini kita kembali fokus pada pertanyaan. Ini masih sama, ya. Kita harus memilih atau mencari informasi yang relevan dengan pertanyaan yang ditanyakan. Setelah mempelajari mata kuliah telah kurikulum, manakah menurut saudara atau saudari langkah-langkah yang tepat, ya, dalam mengembangkan kurikulum? Ya, ini langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan kurikulum. Ini sudah saya bahas, ya. Sudah saya bahas dalam pertemuan beberapa. Yang jelas sebelum berwujud itu perlu direncanakan. Yang pertama itu perlu direncanakan, ya. Yang kedua, diwujudkan menjadi kurikulum. Yang ketiga itu diimplementasikan. Yang keempat, dievaluasi. Implementasi dievaluasi, ya. Apakah kemudian
uh, kurikulum itu memang sudah mencapai tujuan pendidikan atau belum. Nah, keempat proses ini harus ada ya, untuk kemudian ketika diimplementasi evaluasi ini tujuannya apa? Mengevaluasi dari hasil implementasi, jika masih ada kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala segera dilakukan ya, segera kurikulum diperbaiki sehingga itu kemudian bisa berjalan. Setelah itu dilakukan evaluasi tahap akhir kemudian. Jadi kalau kita lihat dari opsi ini sudah jelas bahwa opsi pertama itu kemudian direncanakan, kemudian diwujudkan menjadi kurikulum, setelah itu diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Yang opsi keempat ini sudah jelas, guru keempat saya sependapat dengan guru satu. Kalau sudah sependapat bahwa ini sudah cocok, benar. Sementara yang opsi 2 ini salah, masih ada yang kurang. Maka jawaban yang benar itu cari opsi yang memang hanya 1 dengan 4. Selanjutnya kita lihat lagi. Kalau ketemu soal seperti ini, usahakan selalu fokus di pertanyaan dulu. Doni menyanggah argumentasi Andi. Menurutnya argumentasi Andi melibatkan pendekatan sistem dalam pengembangan kurikulum. bukan sepenuhnya prosedur pendekatan kompetensi. Manakah dari pernyataan di atas yang dimaksud oleh Doni? Doni di sini, yang jelas Doni itu ya mengatakan bahwa argumentasi Andi yang menurut Andi kan bahwa dia menggunakan pendekatan sistem dalam pendekatan kurikulum. Katanya ini, jadi si Andi itu menurut Andi ada 5 prosedur yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum dengan pendekatan kompetensi. Menurut si Doni bahwa Andi itu tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan kompetensi. Ada pendekatan lain yang masuk di dalam itu, yaitu pendekatan sistem. Jadi yang dicari adalah pertanyaan, manakah dari pernyataan di atas yang dimaksud oleh Doni? Jadi yang ditanyakan, mana pendekatan sistem yang dimaksud oleh Doni? Di mana di antara ini yang menunjukkan pendekatan sistem? Nah, caranya kita lihat yang mana kemudian pendekatan kompetensi. Yang jelas kalau ada kata kompetensi berarti pendekatan kompetensi. Menetapkan standar kompetensi lulusan, ini berarti kompetensi. Kali-kali. Merinci perangkat kompetensi, ini juga kompetensi. Menentukan masalah, analisis kebutuhan, menentukan prioritas dan merumuskan masalah, ini masuk dalam sistem. Ya. Kemudian yang kelima ini masuk dalam kompetensi. Kalau yang keempat ini menentukan tujuan pembelajaran, ini juga masuk sistem. Nah, ini nanti dibaca di file buku yang saya kasih. File buku dari file bukunya itu Yulianti. Kan ada 2 file buku dengan si Winarno. Nah, ini itu ada di file buku yang ditulis oleh Yulianti. Silahkan dicari. Oke. Jadi kalau ditanyakan mana pendekatan sistem itu ya, pendekatan sistem itu nomor 2 dan 3. Oke, lanjut. Kita baca lagi, selalu baca pertanyaannya lebih dulu. Menurut saudara-saudari, setelah melakukan review berbagai sumber terkait model pengembangan kurikulum ya, pada pertemuan 6, manakah dari pernyataan di atas yang benar-benar sesuai dengan model pemecahan masalah atau systematic action research? Yang namanya riset itu dia membutuhkan ada data. Kemudian dari data ini kemudian diperoleh informasi. Dilakukan kajian-kajian. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat kalau action research itu systematic action research itu pertama harus ada data, cari yang ada data, melakukan kajian tentang data-data ini benar. Kemudian keseluruhan seluruh komponen. Jadi systematic action research juga ini itu melibatkan seluruh komponen. Ini bisa dibaca di file buku Yulianti juga. Ini di file buku Yulianti. Saya sudah upload, lihat aja di Google Classroom. Jadi ini juga masuk di sistem action research. Kemudian kalau implementasi dari kajian tentang data ini
didasarkan keputusan ya. Jadi dari informasi dari data ini kemudian diimplementasikan, ini benar. Yang keempat, pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi kemudian secara struktural dilaksanakan tingkat ke bawah. Nah, ini dia model administrasi. Jadi ini bukan. Nah, maka jawaban yang benar itu adalah jawaban opsi yang jika opsinya itu ada 1, 2, dan 3 gitu ya. Ini benar. Selanjutnya kita baca lagi soalnya. Pernyataan utama yang menggambarkan fungsi kurikulum bagi seorang kepala sekolah. Ya, jadi fungsi kurikulum itu bisa berfungsi untuk sekolah itu sendiri, sekolah, bisa untuk kepala sekolah, Kepsek, bisa untuk. Nah, kalau sudah seperti ini berarti di sini tidak semua informasi ini menunjukkan fungsi kurikulum untuk kepala sekolah, pasti ada fungsi untuk yang lain. Nah, kalau untuk kepala sekolah berarti fungsinya itu secara umum, jadi fokus ke sekolah. Ya, kalau guru itu dia fokusnya pada implementasi. Fungsi kurikulum itu untuk guru itu ya lebih kepada implementasi ke kelas gitu ya. Implementasi dia jadikan kurikulum sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas ya. Jadi dia bukan implementasi tapi pedoman ya. Ini pedoman ya, pedoman untuk proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, di sini kita bisa lihat sebagai misalnya nomor 1, sebagai pedoman dalam memperbaiki situasi belajar sehingga lebih kondusif dan untuk menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik. Ini secara umum benar. Kepala sekolah sebagai alat pedoman dalam melaksanakan program pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sekolah atau madrasah di mana guru itu mengajar, berarti ini fokus kepada guru. Ini salah. Sebagai pedoman dalam mengembangkan kurikulum serta dalam mengadakan evaluasi kemajuan kegiatan pembelajaran. Ini kegiatan pembelajaran secara umum benar. Sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan dan program skala, ini benar. Jadi opsi 3, jika ada opsi yang melibatkan opsi 2 itu salah. Jadi, baik, kita lanjutkan. Di sini seperti biasa kita harus fokus di pertanyaan di sini. Pernyataan Budi yang tepat terkait penentuan tujuan kurikulum yang mewakili bidang studi matematika adalah. Jadi dalam penentuan tujuan kurikulum itu yang harus diperhatikan pertama filsafat, landasan filsafat pengembangan kurikulum, filsafat pengembangan kurikulumnya. Setelah dilihat filsafatnya, kemudian dilihat juga mata pelajarannya. Setelah mata pelajarannya, kemudian bagaimana dilihat juga kesesuaiannya, perkembangan zaman atau di masyarakat ya, perkembangan zaman di masyarakat dengan masalah sosial. Ini harus. Jadi pengembangan kurikulum itu tujuan kurikulum itu harus memperhatikan ini. Ketiga ini. Nah, di sini kita bisa lihat opsi pertama kita hanya perlu memperhatikan landasan pengembangan kurikulum. Tidak perlu repot dengan mata pelajaran, ini sudah salah, mata pelajaran harus diperhatikan. Yang kedua, jangan hanya berfokus pada pengembangan intelektual siswa, ini benar. Artinya jangan hanya berfokus di situ, tetapi fokus juga kepada afektif dan psikomotor. Yang ketiga, harus memperhatikan filsafat, ini benar. Yang keempat, harus memperhatikan kemampuan menyelesaikan masalah sosial, ini juga problem solving. Jadi ini 2, 3, 4 ini yang benar. Jadi jika ada opsi yang melibatkan opsi 1 itu maka salah. Jadi yang harus melibatkan itu harus ada 2, 3, dan 4. Ini opsi yang benar. Selanjutnya kita kembali fokus di pertanyaannya. Setelah mempelajari mata kuliah telah kurikulum, manakah menurut saudara yang menggambarkan prinsip umum dalam pengembangan kurikulum? Prinsip umum ya. Prinsip umum itu kan terkait dengan relevansi ya, Terus apalagi efisiensi.
berkaitannya juga dengan kesinambungan kontinuitas kesinambungan. Kemudian kalau yang khusus itu berkaitan dengan misalnya tujuan pembelajaran, metode, ya, media, dan lain-lain. Nah, ini yang umum. Maka kalau ada yang ada ini khusus, maka kalau ada opsi khusus di sini maka itu salah. Nah, kesesuaian kurikulum dengan dunia kinerja ini relevansi benar. Kurikulum berkenaan dengan tingkat ketersediaan berbagai program kurikulum di lapangan dan dengan tujuan yang diharapkan. Kurikulum berkenaan dengan tingkat keterlaksanaan berbagai program di lapangan. Nah, ini efektivitas. Kurikulum berkaitan dengan pendekatan. Nah, ini salah. Strategi metode. Kurikulum berkaitan dengan ketersesuaian media dan sumber belajar dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pelajaran, kualitas media pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kemampuan guru, praktis, ekonomis. Berkaitan dengan ketersesuaian media dan sumber belajar ini bukan. Nah, jadi opsi yang benar itu 1 dan 2. Jadi yang benar itu untuk yang umum itu yang benar untuk prinsip umum itu opsi 1 dan opsi 2. Oke, sekian materi remedial untuk telah kurikulum, materi remedial untuk UTS telah kurikulum. Selamat bekerja, tetap jaga jarak, social distancing, dan pastinya jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.